Pemirsa, belakangan ini dunia entertainment tanah air ramai dengan kabar perceraian. Salah satunya hadir dari rumah tangga Deddy Mahendra Desta dengan Natasha Rizky. Ya, 10 tahun menjalani pernikahan, tiba-tiba saja 11 Mei kemarin, Desta pun melayangkan gugatan cerai terhadap Natasha ke Pengadilan Agama. Di tengah heboh kabar tersebut, terselip berbagai spekulasi di tengah masyarakat terkait alasan mengapa keduanya akhirnya memutuskan untuk berpisah. Lantas seperti apa tanggapan dan bantahan dari pihak Desta terkait kabar prahara rumah tangganya dengan Natasha Rizky yang terancam kandas karena ada orang ketiga? Benarkah pula bahwa percekcokan di antara mereka sudah berlangsung cukup lama? Bahkan keduanya pun sudah 1 tahun pisah rumah. Menikah dengan perbedaan usia 16 tahun. Benarkah membuat perjalanan rumah tangga Desta dan Natasha berjalan penuh ketidakcocokan hingga akhirnya harus berakhir dengan perpisahan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gonjang-ganjing prahara rumah tangga Deddy Mahendra Desta dengan Natasha Rizky hingga kini masih terus menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, setelah 10 tahun menjalani pernikahan, tiba-tiba saja Desta pun diketahui telah melayangkan gugatan cerai kepada Natasha ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal ini tentu saja membuat banyak orang sangat terkejut, karena Desta dan Natasha dikenal sebagai pasangan yang harmonis. Permohonan cerai talak itu pun diajukan Desta melalui sistem e-court lewat kuasa hukumnya pada 11 Mei 2023. Lantas, apa alasan Desta hingga akhirnya menggugat cerai Natasha ke Pengadilan Agama? Benarkah sebenarnya keputusan untuk berpisah memang sudah sepakat diambil oleh keduanya? Untuk nama tersebut benar adanya telah terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas nama yang barusan saudara sebut dengan melawan siapa Natasha ya. Kalau gugatan ini diajukan tanggal 11 Mei 2023. Secara e-court atau secara e-court. Udah didaftarkan kan per tanggal 11 Mei. Ini semua berdasarkan kesepakatan. Dan kesepakatan ini juga mengapa Desta yang mengajukan, mereka juga sepakat. Jadi secara baik-baik sih, sudah ada mediasi beberapa kali. Baik ke keluarga juga udah kita sampaikan juga, coba cari jalan yang terbaik. Ya mungkin di antara mereka udah menentukan ini yang terbaik. Secara pribadi ya kaget lah ya, kita nggak ada kepengen untuk itu. Ya gimana, memang mereka meminta jalannya seperti ini gimana? Kita selama ini juga memang banyaklah komentar-komentar yang kayaknya hanya bisa menjudge yang enggak tentang hubungan kita, karena kita beda usia kan cukup jauh ya. Kita beda sekitar 30 tahun ya. Enggak beda sih. 13 tahun. Cuma ya ternyata kita bisa melewatinya dengan cukup baik. Namun, di balik misteri yang masih menyelimuti keputusan Desta dan Natasha untuk bercerai bergulir. Jujur ya, kalau ngomongin ketemu sama Desta itu kan di pekerjaan atau nggak di pergaulan, pertemanan gitu kan, motoran bareng atau mobilan bareng. Memang kita sepakat di lingkaran circle pertemanan kita itu untuk pelarian dari apapun yang terjadi di rumah gitu. Jadi di sini kita nggak ngomongin tentang rumah tangga lo urusan lo, rumah tangga gue urusan gue gitu. Ketika ada itu, ada kabar gitu yang gue juga baru dengar, ya didoakan yang terbaik saja.
ketiga di balik retaknya rumah tangga yang dibangun sejak 10 tahun silam bersama Natasha Rizky tersebut. Lantas, benarkah pihak Desta akan membawa pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menyebarkan isu terkait orang ketiga yang bahkan menyeret nama Gege Elisa? Gege anaknya yang cowok tuh, Miguel. Panggilannya Gege, saya taunya itu. Kalau yang cewek namanya Gege siapa gitu? Enggak tahu saya nggak tahu. Tidak ada pihak ketiga, ya. Jadi saya bantah kalau itu pun nanti masih ada beredar, mungkin kita akan ada upaya hukum. Desta kan dituntut image-nya memang genit gitu kan. Dan dia membentuk image itu gitu. Jadi ya udah ngerti lah. Mau Tapi genit kan hanya karakter, aslinya mah wow. Lebih parah. Aslinya mah nggak, apalagi anaknya kan cewek, jadi ya enggak lah, itu cuma hanya karakter aja, nggak ada serius genit, nggak pernah sih, nggak pernah nanggepin apa-apa. Jika tidak ada orang ketiga, lantas apa sebenarnya penyebab retaknya rumah tangga Desta dengan Natasha? Benarkah jika percekcokan di antara mereka sudah berlangsung cukup lama, bahkan keduanya pun sudah 1 tahun pisah rumah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Jika bukan orang ketiga, lantas apa sebenarnya yang menjadi pemicu dari retaknya rumah tangga Desta dengan Natasha Rizky? Ternyata di balik potret keharmonisan mereka, sudah sejak setahun terakhir ini Desta dan Caca pun diam-diam telah pisah rumah. Lantaran cekcok yang tidak pernah berujung. Hal itu pun juga diungkap oleh kuasa hukum Desta saat kemarin ditemui oleh tim Intens Investigasi. Hingga puncak percekcokan itu pun terjadi 2 bulan lalu yang akhirnya melahirkan sebuah kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengakhiri biduk rumah tangga mereka. Banyak hal. Jadi itu juga akan materi nantilah di pengadilan. Saya juga nggak mau satu pihak aja. Sama Caca juga bicara, kadang kami sama-sama bicara cari solusi. Ya, kembali lagi ke mereka bahwa itu mereka maunya sepakatnya seperti itu. Untuk cekcok sendiri apakah mungkin setahun belakangan ini atau mungkin baru-baru beberapa bulan, Bang? Udah cukup setahun lah kurang lebih. Setahunan lah cekcok. Naikin lagi. Kira-kira jadi permasalahannya mungkin apa? Mungkin ada desus katanya mungkin soal Destanya jarang sholat lah. No, nggak ada, itu nggak ada, tidak ada. Menepis kabar itu gimana? Iya, menepis mungkin kabar. Pernyataan dari Desta sendiri menyampaikan ke Abang apa sih? Soal yang katanya jarang sholat, terus Puasa. Iya, tidak pernah puasa dan lain-lain. Itu bahasa dari mana? Dari sosial media. Iya, saya nggak bisa janggepin lah kalau itu ya. Yang jelas, ya tahu, cuman kita nggak ada pembahasan itu. Dia nggak gubris ya mengenai hal itu, karena memang nggak ada seperti itu kok. Itu. Memang bukan itu jadi alasan utamanya ya, Bang ya? Tidak, bukan. Harmonis itu bukan karena direncanakan, tapi kan memang karena berjalan Sebenarnya mengalir. yang paling enak tuh ini sih yang penting komunikasi, terus transparan sih, kalau ada apa-apa tuh bilang, itu paling ngaruh banget. Transparan soal ya kayak kemana, kenapa pulang harus malam gitu-gitu kan. Kadang-kadang kan namanya manusia masih ada rasa-rasa, wah kemana nih anak nih gitu. Kalau gue sih orangnya emang jujur ya dari awal, emang udah membangun kejujuran itu yang penting gitu. Dan suatu keluarga itu, Udah Buy. oh iya berlebihan ya, malah ketahuan bohongnya. Konon, berbagai langkah mediasi serta musyawarah keluarga yang digelar untuk mendamaikan mereka pun sudah dilakukan. Namun sayangnya justru tidak membuahkan hasil. Sehingga pada akhirnya perceraian pun menjadi pilihan terbaik bagi kedua belah pihak.
Bahkan terungkap pula bahwa Desta dan Natasha pun sudah pisah rumah sejak 1 tahun lalu. Namun tanggung jawab Desta dan Caca sebagai orang tua bagi ketiga anak mereka justru tidak pernah terabaikan. Secara bergantian, Desta dan Caca pun tetap mengasuh ketiga buah hati mereka secara bergantian. Kurang lebih setahun ya. Tidak. Orang ini semua baik-baik aja, Pak. Yang meninggalkan rumah itu siapa, Bang? Desta. Meninggalkan rumah. Sebenarnya bukan seperti yang anggapan kalian meninggalkan rumah, enggak. Cuman ya kadang-kadang ganti-gantian juga kok gitu loh. Karena memang udah kondisinya udah baik kan. Daripada nanti menjadi masalah baru ya ganti-gantian aja. Di sini anak-anak di sini. Jadi hari ini Desta ada di rumah atau enggak? Kagak ada, dia bener nggak ada, dia katanya ke bandara. Saya juga kurang tahu lah tuh. Natasha Rizky sendiri masih sering ke rumah. Ya seperti biasa lah, nggak ada kejadian kayak gini gitu. Anak-anak sendiri mungkin Pak? Anak-anaknya sih masih sama pembantunya masih pada main. Semenjak dari sini, ya itu ya sama istrinya ya, kalau misalnya ke Jepang apa gimana gitu. Gue baru lihat, baru tadi banget. Gue nggak bisa komen apa-apa. Teman-temannya ngerti kan, maksud gue temennya. Gue nggak bisa komen yang macam-macam selain mendoakan supaya ada keputusan terbaik buat dua-duanya. Keputusan terbaik buat mereka udah dewasa ya, dan gue yakin maksudnya mereka juga harusnya bisa tahu lah situasi, mereka lebih tahu. Ya kaget. Menikah dengan perbedaan usia 16 tahun, benarkah membuat perjalanan rumah tangga Desta dengan Natasha berjalan penuh ketidakcocokan hingga akhirnya harus berakhir dengan perpisahan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Menelisik balik ke belakang, perjalanan cinta Desta dan Natasha Rizky memang sempat menjadi sorotan publik. Terlebih perihal perbedaan usia di antara mereka yang terpaut 16 tahun. Kala itu, Natasha menikah dengan Desta di usia yang sangat muda, yakni 19 tahun. Tidak dipungkiri, keduanya pun sempat mengalami berbagai halangan. Hingga akhirnya mereka pun berhasil membawa cinta mereka ke pelaminan pada 21 April 2013. 10 tahun menjalani bahtera rumah tangga bersama, tentu saja Desta dan Natasha tidak luput dari berbagai ujian. Dalam beberapa kesempatan, mereka pun mengaku bahwa tidak semudah itu menyatukan dua kepala, apalagi usia mereka yang terpaut cukup jauh. Lantas benarkah perbedaan usia yang terpaut jauh antara Desta dan Natasha kerap kali membuat mereka pun terlibat cekcok dan juga sulit untuk menyatukan pikiran? Awal sih tentunya penolakan banyak juga dari teman-temannya Caca, dari bukan menutup kemungkinan juga teman-teman gue, karena teman-teman gue bilang ngapain sih lo gitu. Soalnya gue tuh kayak main-main gitu. Dari orang tuanya Caca, kalau orang tua gue sih nggak apa-apa ya, cuman kalau orang tua Caca mungkin lebih kepada nanti dulu lah ya gitu. Juga, terus ya kayak teman-teman aku juga kayak dulu tuh kayak apa namanya, teman-teman aku kayak Karatna gitu itu sampai nelponin Desta kayak lu ngapain sih deketin Caca gitu. Jadi kayak banyak banget orang-orang yang kayak jangan nggak usah nangis santai aja. Enggak, ini habis suaranya. Habis. Jadi kayak banyak orang-orang yang menentang kita. Aku kan orangnya lumayan bukan keras ya, berusaha untuk bisa mewujudkan impian aku itu dengan cara aku sendiri, dengan usaha aku sendiri. Akhirnya aku ngomong detail Desta tuh orangnya gimana. Desta tuh orang yang sangat-sangat bertanggung jawab, bukan cuman cinta ke aku doang gitu, tapi harus menyelimuti semuanya. Hubungan yang ada perbedaan ini nggak jelek kok gitu, asal kita bisa sama-sama visi dan misinya, pandangan hidupnya, dan juga apa namanya, kita bisa memperjuangkan semaksimal mungkin. Setidaknya kita udah bisa bicara gitu, kita udah ngomong apa yang kita mau gitu. Jadi jangan cuman kita ya udah deh jalanin aja gitu. Jadi daripada nanti
tengah-tengahnya hancur, mendingan dari awal udah dibentuk gitu, kita tuh arahnya mau kemana gitu, kita udah tahu apa yang kita mau tuh apa. Ya ke depannya nanti kalaupun emang nggak jodoh, itu kan juga balik lagi udah kuasa Tuhan lagi. Orang yang berbeda usia itu kemudian kalau menikah pasti akan bercerai juga enggak. Karena itu bisa saja kemudian dia jadi langgeng. Tetapi kedua orang ini yang berbeda usia harus punya antisipasi tentu. Antisipasinya apa? Perbedaan usia itu berarti kalau di ilmu psikologi perbedaan tahap perkembangan. Jadi yang satu misalnya masih baru masuk remaja, yang satu udah tahap dewasa, yang satu misalnya di tahap dimana masih cari eksistensi diri, sementara dia udah harus jadi ibu, jadi istri, dan tanggung jawabnya udah banyak, sehingga dia lagi membentuk. Jadi tugas perkembangannya tuh jadi kacau. Lagi menyiapkan dirinya sendiri tapi juga harus mengurusin tanggung jawabnya sebagai istri dan sebagai ibu. Sementara yang satu mungkin mengharapkan harusnya kamu udah tahu posisi kamu di ibu. Sementara satu sisi dia sedang membenahi diri. Makanya kalau orang menikah di usia dini, laki-laki juga ada ego tertentu, ada ini tertentu yang kemudian nggak selalu bisa selalu maunya ngalah. Tergantung kepribadian orang itu sendiri sih sebetulnya. Kalau dia memang orangnya bisa menerima lapang dada dan sebagainya, ini masalah kecil, alah ada masalah yang lebih besar, udah ini nggak usah dipermasalahkan, tuh bisa. Tapi nggak semua orang seperti itu. Ini bisa disiasati nggak gitu? Kalau bisa disiasati sih sebetulnya nggak ada masalah. Tetapi kalau tidak bisa disiasati, maka kemudian akan timbul konflik-konflik kecil. Nah biasanya konflik kalau kecil tuh belum diatasi. Numpuk baru gede, baru kemudian diatasi. Karena keduanya harus punya harus punya kemampuan adaptasi, empati. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.